Warga yang tinggal di Hargo Dalem tidak bercocok tanam, sehingga semua bahan pangan disuplai dari bawah. Namun, ada beberapa tanaman liar yang biasa dikonsumsi warga yang tinggal di sini. Pemukiman di Hargo Dalem masih menyimpan banyak sayur-sayuran hutan. Sekarang saya bersama Pak Kelik mau mencari sayur-sayurannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Warga Hargo Dalem menyebut tanaman ini sawi gunung atau biasanya dikenal dengan sawi tanah. Jadi kalau warga di sini kehabisan stok sayur, tinggal ngambil aja di belakang rumah, enak. Dan ini juga tumbuh liar. Sawi gunung tumbuh di sekitar pemukiman Hargo Dalem. Kalau dari baunya. Uniknya, tanaman ini tidak ditemui di atas maupun pemukiman yang berada di lereng gunung. Ini cara ngambilnya juga dipotong-potong karena nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya lagi. Tumbuhnya lebih banyak lagi dong, Pak. Tambah lebat. Malah jadi tambah lebat. Bagus. Sawi gunung itu hanya ada dan hanya bisa hidup di dataran tinggi seperti di Gunung Lawu ini. Karena kalau misalnya dia di dataran rendah mungkin bisa hidup tapi jenis daunnya tuh jadi beda, jadi lebih tebal. Mungkin kalau dimakan jadi kayak kurang enak gitu ya, Pak. Saya penasaran bagaimana rasa dari sawi gunung ini. Jadi ini sayurannya mau dimasak menjadi sawi Gunung Lawu oseng. Oseng pakai telur. Jadi bumbunya cukup sederhana aja, tapi pasti nanti rasanya sip. Sawi gunung mempunyai tekstur daun yang lebih kaku daripada sawi pada umumnya. Nah, sawi gunungnya ini memang harus direbus terlebih dahulu sebelum dioseng, supaya nanti lebih lunak teksturnya dan juga menghilangkan rasa pahitnya. Jadi saya mau ambil air dulu ya, Bu. Iya. Jadi ini namanya adalah Sendang Derajat, yang merupakan salah satu sumber mata air yang ada di Gunung Lawu. Ambilnya juga harus bergantian, ngantri. Mata air ini dikenal sebagai salah satu petilasan Prabu Brawijaya V yang merupakan raja terakhir kerajaan Majapahit. Mata airnya mempunyai kedalaman 2 meter dan dapat diminum langsung. Biasanya, para pendaki memanfaatkan untuk bekal selama pendakian. Merebus sayur tidak boleh terlalu lama supaya kandungan nutrisi di dalamnya tidak hilang. Nggak perlu nunggu lama-lama, ini baru dimasukin 5 menit, udah langsung matang. Nggak matang sih, Bu, udah mendidih. Berarti kita angkat aja ya. Mbok To akan membuat tumis sawi gunung spesial buat saya. Ini sebenarnya udah enak banget, Bu. Tapi memang sayurnya ini pahit ya. Pahit dong. Walaupun udah direbus, tapi rasa pahitnya itu memang tetap masih ada. Aromanya sangat menggoda, cocok dimakan hangat-hangat. Bagi-bagi ya. Lagi di gunung seperti ini, nggak ada lagi yang lebih nikmat dari makan-makan bersama sambil menikmati kehangatan. Walaupun di luar hujan, tapi di dalam tetap hangat. Kebersamaannya dapat. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Petualangan ekspedisi desa tertinggi Jejak Petualang sedikit bergeser ke lereng Gunung Lawu. Tepatnya di Desa Ngancar, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Seperti desa-desa lain di dataran tinggi pada umumnya, Desa Ngancar terkenal akan kesuburan tanahnya. Mayoritas warganya menggantungkan hidup dengan berprofesi sebagai petani sayur. Saat ini saya sedang panen wortel di Desa Ngancar bersama Bu Mar dan juga teman-teman petani yang lain. Karena di sini tuh terkenal wortelnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Desa Ngancar merupakan penghasil wortel terbesar di Kabupaten Magetan. Wortel termasuk jenis tanaman bienial yang memiliki siklus hidup 12-24 bulan. Tanaman ini menyimpan karbohidrat yang cukup besar untuk dapat berbunga di tahun kedua. Jadi selain dipanen,
Di sini wortelnya juga udah dipilihin mana yang bagus sama mana yang tidak layak jual. Ini ada yang besar, ada juga yang ukurannya kecil-kecil seperti ini. Jadi memang harus rutin perawatan ya Bu. Kalau dia tumbuhnya dempet-dempet itu harus ada yang dicabut salah satunya supaya ada wortel yang bisa tumbuh besar. Tanah yang subur bukan berarti bebas dari ancaman. Menjelang musim panen, petani selalu was-was dengan keberadaan tikus gunung. Binatang pengerat tersebut sering memakan wortel yang sudah siap panen sehingga menyebabkan gagal panen. Jadi ini bentuknya yang sudah terkena hama atau dimakan tikus. Makanya kelihatan tuh bekas gigitannya. Nggak cuma wortel yang bagus aja yang dikumpulkan, ternyata wortel yang sudah rusak juga bisa dikumpulkan untuk dijual untuk dimakan ternak. Salah satunya untuk dimakan kelinci. Jadi kalau di sini panen wortel itu setiap 4 bulan sekali. Petani sayur Desa Ngancar tak pernah khawatir kehabisan air. Mata air untuk pertanian selalu mengalir meskipun kemarau tiba. Ini besar banget, Mas. Tiba-tiba saya menemukan wortel yang besar, tapi sayangnya dia rusak. Supaya tumbuh maksimal, wortel memerlukan perawatan khusus. Kalau ada yang tumbuhnya dempet, pasti yang satunya itu kecil. Nah, dia karena tidak bisa tumbuh lebih besar lagi, terlalu dekat dengan wortel yang sebelahnya. Jadi ini harus dibuang.